Apakah terlihat teman-teman? Oke ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, mungkin untuk teman-teman yang baru bergabung di awal Januari, perkenalkan nama saya Raihan Raffi Malik. Saya berasal dari tim IT Support dengan posisi sebagai multimedia. Teman-teman, pada kesempatan pagi hari ini saya akan membawakan kultum yang mengadopsi dari lirik lagu Bara Suara yang berjudul Etalase. Lagu ini menarik untuk dibahas karena mempunyai pesan yang dalam jika didengarkan dengan seksama dalam beberapa penggalan liriknya. Playlist andalan bagai ayat-ayat dalam doa. Hari ini banyak orang atau sebagian besar anak muda yang menggunakan lagu sebagai media terapi untuk hidup mereka masing-masing. Pun juga pada lagu ini, saya menemukan beberapa penggalan yang cocok disampaikan pada kultum pagi hari ini. Sebenarnya, gambaran besar dari lagu ini adalah sebagai pengingat bagi diri saya sendiri, dan tentunya insya Allah juga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Langsung saja, terdapat penggalan lirik mengakui hanya baiknya, yang buruknya menguap entah kemana. Sikap mengakui hanya baiknya ini merupakan bentuk tipu daya diri sendiri yang membuat kita merasa suci di hadapan manusia. Namun sebenarnya hamba di hadapan Allah SWT. Jika keburukan hanya kita tutup-tutupi tanpa pernah diperbaiki, maka kita akan membangun istana kepalsuan yang suatu saat akan runtuh karena rapuhnya kejujuran batin. Mari kita berhenti sibuk memoles tampilan luar dan mulai berani mengakui kekurangan di hadapan Allah SWT. Sebab pintu taubat hanya terbuka bagi jiwa yang jujur mengakui kegagalannya. Kemudian yang kedua, terdapat penggalan lirik, komparasi, dan validasi menjadi menu pokok setiap hari. Kita hidup di zaman di mana pencitraan menjadi jajanan laris manis dan disukai oleh masyarakat. Saat ini, komparasi dan validasi seringkali menjadi menu pokok yang mengenyangkan ego, namun perlahan mematikan ketenangan jiwa kita. Penyakit ini membuat kita lelah bersiasat demi pengakuan manusia, hingga lupa bahwa Allah SWT telah memperingatkan dalam surat At-Takasur tentang perlombaan dunia yang melalaikan. Kita terlalu sibuk membandingkan hidup kita sendiri dengan potongan kebahagiaan orang lain. Padahal nilai seorang hamba tidak ditentukan oleh angka atau pujian makhluk. Bahkan agama kita menawarkan obat bernama qanaah, yaitu merasa cukup dan bersyukur atas apa yang ada, tanpa harus haus akan validasi dari sesama manusia. Kemudian penggalan lirik yang ketiga adalah benar sedikit menjadi hakim, tidak sepaham langsung dikafirkan. Mungkin beberapa tahun kebelakang kita melihat beberapa fenomena seperti ini, atau bahkan mungkin di lingkungan kita sendiri, di lingkungan terdekat juga melihat fenomena seperti ini. Fenomena benar sedikit menjadi hakim mencerminkan kesombongan intelektual, di mana seseorang merasa paling suci hanya dengan segelintir ilmu yang dimiliki. Sikap mudah mengkafirkan mereka yang tidak sepaham adalah tindakan melampaui batas, karena kita telah mengambil alih hak prerogatif Allah SWT sebagai salah satu hakim yang maha adil. Allah SWT dengan tegas mengingatkan dalam surat An-Najm ayat 32, maka janganlah kamu menganggap dirimu suci. Dia mengetahui tentang orang yang bertakwa. Ilmu yang berkah seharusnya melahirkan kerendahan hati atau tawadu.
bukan justru menjadi senjata yang merendahkan dan memutus tali persaudaraan sesama hamba Allah. Kemudian penggalan lirik yang terakhir adalah kita semua biasa saja namun sulit mengakuinya. Di hadapan semesta yang begitu luas, kita seringkali lupa bahwa diri kita hanyalah hamba yang kecil, penuh keterbatasan, dan sebenarnya biasa saja. Lirik ini menyentil ego kita yang seringkali haus akan keistimewaan, hingga merasa berat dan gengsi untuk mengakui bahwa kita memiliki banyak kekurangan. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan dalam surat Al-Isra ayat 37 agar kita tidak berjalan di bumi dengan sombong dan congkak. Karena setinggi-tingginya kita mendaki, kita tetaplah manusia yang lemah dan terbatas. Kesulitan mengakui bahwa kita biasa saja seringkali berakar dari sifat ujub atau bangga diri, yang justru menjauhkan kita dari ketenangan jiwa dan rasa syukur yang tulus. Sebagai penutup, mari kita kembali berkaca pada kekurangan diri sendiri sebelum sibuk meneropong dosa orang lain. Karena pada akhirnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, semua angka dan validasi dunia itu akan menguap dan yang tersisa hanyalah amal yang dilakukan dengan ketulusan, bukan dari etalase yang selama ini kita bangun. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.